Ini momen Natalnya bertepatan dengan tahun politik, ada baiknya kita hadirkan tahun politik ini dengan damai. Tentunya jangan saling serang satu sama lain, walaupun beda pendapat, beda pilihan itu wajar, tetapi jangan sampai menimbulkan kericuhan kayak gitu jadi, sih. nggak usah buru-buru karena Belanda masih jauh. Kembali lagi di Podcast Pejuang. Nah, tentunya Podcast Pejuang akan menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber yang muda, tidak menggolongkan usia, dan tentunya menghadirkan narasumber-narasumber yang punya banyak sekali prestasi. Di malam hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang masih muda, punya banyak sekali prestasi. Bisa kita sambut dengan meriah, Kak Leo. Oke, boleh disapa dulu Kak. hai, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada dan jam berapapun ya kalian nonton ini. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan Kakak beberapa hari kebelakangan ini apa aja? Oke, saat ini gue lagi bekerja dan belajar lebih tepatnya di turun tangan, yaitu sebagai Head of Media and Communications. Dan karena memang ini memasuki tahun-tahun politik, di sini gue dan tim gue itu sedang fokus nih mengkampanyekan gimana caranya supaya anak muda lebih melek politik, khususnya buat generasi milenial dan Gen Z. Berarti timnya Kak Leon itu semuanya anak muda? Of course pasti, dan mayoritas Gen Z. Oke, beri tepuk tangan dong buat timnya Kak Leon. Nah, Kak, jadi kan sebentar lagi kan kita akan merayakan salah satu momennya orang Nasrani. Oke. Yang tidak lain tidak bukan adalah Natal. Kalau menurut Kak Leon sendiri, apa sih makna Natal untuk Kakak? Oke. Makna Natal buat gue pribadi, khususnya di tahun ini, yaitu sesuatu yang bisa menghadirkan kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan bagi gue, keluarga gue, dan saudara-saudara di sekitar gue. Bukan cuma saudara Kristiani, tapi juga non-Kristiani juga. Seperti itu sih. Dan jadi kan Natal tahun ini tuh bertepatan sama kayak kata orang tuh masa panasnya politik. Oke. Nah, bagaimana sih cara kalian untuk melihat itu gitu? Oke, Natal tahun ini memang spesial banget karena bertepatan nih dengan tahun politik, dan rasa-rasanya ini merupakan momentum juga buat kita semua supaya kita lebih bisa mengontrol diri ya. Karena kan biasanya kalau tahun-tahun politik kayak panas, semuanya saling serang dan sebagainya. Saling sikut-sikut. Yes, bener banget. Nah, karena ini momen Natalnya bertepatan dengan tahun politik, ada baiknya kita hadirkan tahun politik ini dengan damai. Tentunya jangan saling serang satu sama lain, walaupun beda pendapat, beda pilihan itu wajar, tetapi jangan sampai menimbulkan kericuhan kayak gitu jadi, sih. Jadi istilahnya kayak Natal juga menghadirkan adanya kedamaian antar umat beragama ya. Yes, bener, walaupun beda pilihan ya. Walaupun beda pilihan ya. Sebenarnya hak itu juga salah satu sebenarnya punya hak itu pribadi masing-masing gitu. Kita nggak bisa memaksakan atau campur tangani hak orang lain gitu. Nah, gini Kak, ngomongin politik nih, sejauh ini apakah Kakak udah punya preferensi belum? Udah dong. Ya, apa tuh? Oke, gini, preferensi politik udah jelas gue udah punya. Sosok yang memang tidak hanya pandai bertutur kata, tapi juga mempunyai rekam jejak yang jelas. Sosok ini sebenarnya dulu gue udah kenal beliau. Jadi dulu gue di tahun 2021 sampai 2022 pernah berkesempatan untuk mengabdi di pelosok pulau yang ada di Indonesia, di daerah Aceh Singkil. Itu saya bergabung. Gue itu waktu itu bergabung dengan salah satu gerakan namanya Indonesia Mengajar. Oh iya. Nah, di situ ternyata founder dari Indonesia Mengajar adalah tokoh yang gue memang idolakan, yaitu Anies Baswedan. Nah, dari situ mulai muncullah dan gue mulai tahu tentang gagasan yang beliau sampaikan. Terus
kerja-kerja nyata yang beliau hasilkan dan gerakan-gerakan anak muda yang memang beliau inisiasi. Nah, kemudian gue kenal beliau, makin mengenal beliau ketika gue setelah jadi pengajar muda di Indonesia Mengajar, gue berkesempatan untuk jadi jurnalis di Tribun Network waktu itu. Dan ketika jadi jurnalis itu kan ada tempat posnya masing-masing, ada di desk politik, ada di desk ekonomi, ada di istana kepresidenan, ada di balai kota dan sebagainya. Dan waktu itu gue berkesempatan untuk ditugaskan di balai kota, di mana di situ yang masih menjadi gubernur adalah Bapak Anies Baswedan, yang gue idolakan ini. Dari situ gue makin bisa nih melihat rekam jejak dan karya nyata beliau selama menjabat, dan gue sendiri sebagai orang Nasrani melihat beliau yang selama ini mungkin pada waktu Pilgub tahun 2017 kalau tidak salah itu beliau diisukan dengan isu politik identitas dan sebagainya, dan itu sangat terpatahkan ketika gue membersamai beliau di balai kota sebagai jurnalis. Karena apa? Karena ternyata beliau itu menghadirkan kesetaraan dan keadilan buat masyarakat khususnya di DKI Jakarta, karena dulu beliau kan memimpinnya di DKI Jakarta. Keadilannya dalam bentuk apa? Gue ngelihat Pak Anies ini dia memiliki beberapa program yang tidak memandang hanya satu umat beragama saja, tapi ini merangkul semua umat beragama. Program yang gue ingat itu dulu namanya BOTI, Bantuan Operasional Tempat Ibadah, di mana Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies ini memberikan semacam dana tunjangan kepada tempat ibadah, semua tempat ibadah, tidak cuma masjid tapi juga gereja, gereja Kristen Katolik, terus pura untuk tempat ibadah beragama Hindu, terus ada juga kelenteng untuk Konghucu, dan hampir semua tempat ibadah, dan tidak hanya operasional tempat ibadahnya, bahkan pekerja-pekerja yang ada di dalamnya itu juga diberikan tunjangan oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Itu yang sebenarnya politik identitas itu mungkin dibawa oleh orang-orang yang sebenarnya anti Anies Baswedan, dan sentimen sama Pak Anies. Dan itu data yang ada tuh seperti itu. Iya, dan itu saya melihat, dan itu gue ngelihat sendiri bahwa itu memang terbantahkan. Anies Baswedan tidak seperti itu. Dan yang paling gue salut adalah ketika Natal tahun 2023, tahun 2022, gue masih jadi jurnalis, masih membersamai Anies Baswedan. Beliau ada program Christmas Carol. Christmas Carol itu dia yang bikin di beberapa titik yang ada di DKI Jakarta. Dan itu adalah satu-satunya program yang setahu gue belum pernah ada di era gubernur sebelum-sebelumnya. Itu yang paling gue salut sama beliau. Yes, Pak Anies, bener banget. Itu sih yang paling membekas buat gue, dan kenapa gue bilang hal itu sekarang, karena ini bertepatan dengan momen Natal juga. Gitu. Jadi gini Kak, mungkin banyak ya kita sebagai masyarakat tentu punya pertimbangan dalam memilih seorang pemimpin, iya kan? Kita harus melihat dari segi A, segi B, segi C juga, harus banyak sekali pertimbangan. Bisa nggak Kakak ngasih kami alasan kenapa harus seorang Anies Baswedan? Buat masyarakat di Indonesia, khususnya buat anak muda, yang berdasarkan data yang gue baca itu kan milenial dan Gen Z itu menjadi pemilih terbesar di tahun ini, dan mereka mayoritas masih belum terlalu melek politik. Nah, udah saatnya teman-teman muda itu sudah harus bisa menerkan-rekani mana calon pemimpin yang memang punya rekam jejak yang bagus. Jadi tidak cuma pemimpin yang hanya jalur ordal atau pemimpin yang sacet-sacet atau cuma jadi boneka. Tapi pilihlah pemimpin yang memang jelas rekam jejaknya, tidak hanya omong kosong, tidak hanya kata-kata. Terus terbukti dapat menghadirkan kesetaraan, khususnya kalau bagi gue yang terpenting adalah keadilan dan kesetaraan. Karena apa? Karena itu adalah kunci dari adanya
supaya muncul yang namanya kerukunan dalam masyarakat, karena kan di Indonesia ini terkenal banyak nih pertikaian antar umat beragama dan sebagainya. Nah, kalau bagi gue sekarang yang terpenting adalah pilihlah pemimpin yang dapat menghadirkan kedamaian, dan itu hanya ada dalam diri sosok Anies Baswedan kayak gitu. Nah, Kak, kira-kira dari Pak Anies sendiri, perubahan seperti apa yang diharapkan oleh pasangan Amin dari Pak Anies Baswedan ya? Kalau dari gue berharap perubahan yang bisa dihasilkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang pertama pastinya tidak ada pertikaian antar umat beragama lagi. Pendidikan harus merata, dan gue yakin ini Pak Anies bisa menanggulangi hal tersebut, karena memang rekam jejak beliau di dunia pendidikan, di bidang pendidikan itu sudah tidak diragukan lagi. Terus ketimpangan sosial khususnya di pelosok-pelosok, karena gue lumayan tahu gimana kondisi di pelosok itu seperti apa, dan gue berharap banget adanya perubahan dari ketimpangan tersebut supaya merata dan sejahtera semuanya. Jadi tidak hanya tersentral di pusat atau Jawa saja, tapi juga merata dari Sabang sampai Merauke gitu sih. Nah, tadi kan kita diskusi nih Kak tentang anak-anak muda yang mendominasi para pemilu atau pemilih di tahun ini. Kira-kira bisa nggak Kakak kasih juga alasan sama kami? Kenapa kami anak-anak muda ini harus memilih seorang Anies Baswedan? Buat teman-teman muda khususnya milenial dan Gen Z, kenapa harus pilih Anies Baswedan dan jangan golput? Guys, suara kalian, satu suara dari kalian itu sangat menentukan masa depan Indonesia. Dan buat yang belum terlalu melek politik atau masih apatis terhadap politik, ayo kita sama-sama berkontribusi buat Indonesia dengan cara gunakan hak pilihmu dan pilih pemimpin yang jelas rekam jejaknya, bukan dari proses yang instan atau orang dalam, atau bukan juga yang cuma jadi boneka. Yang terpenting adalah rekam jejaknya nyata. Pilih pemimpin yang seperti itu dan harus gunakan hak pilih kalian. Intinya jadi anak muda harus bisa udah bisa punya pilihan pemimpin kita di masa depan, karena politik akan menentukan gimana hidup kita 5-10 tahun yang akan datang, karena politik secara tidak langsung mengatur kehidupan atau sistem kehidupan kita di negara kita sendiri. Kak Leon, kita udah nyampe di penghujung podcast kita. Nah, sebelum menutup podcast kita, biasanya kita punya satu ciri khas Kak. Jadi pas aku bilang pejuang bukan, kita sama-sama bilang hadapi. Siap. Siap Siap Kak? Pejuang bukan,